Baik, selamat pagi Sobat Owel Perpustakaan SMA Negeri 32 Jakarta. Kembali lagi dalam acara Bincang-Bincang Buku di Perpustakaan. Nah, hari ini saya ditemani oleh Bu Dwi Hastuti dan juga Panesia Nauli Purba dari kelas 12-5. Kami di sini akan membahas salah satu majalah legendaris untuk kalangan anak-anak di Indonesia, yaitu adalah majalah Bobo. Ya. Baik, gimana kabarnya Bu Dwi, Anessa? Luar biasa Pak Andika. Halo sahabat perpustakaan 32, sahabat awal. Halo, aku juga kabar aku hari ini puji Tuhan luar biasa. Saya ingin bertanya, majalah Bobo ini yang saya ketahui adalah majalah anak-anak yang berasal dari Belanda. Terbit pertama kali sekitar tahun 1968. Kemudian di Indonesia terbit pertama kali tahun 1973. Nah, saya ingin tahu, ini untuk Bu Dwi dan Vanessa, kapan pertama kali mengenal Bobo dan mengapa suka dengan majalah Bobo? Silakan Bu Dwi mungkin. Oke. Terbit di Indonesia tahun 1973, itu seumur saya. Tua sekali ya. Jadi saya mengenal Bobo, saya ingat betul waktu itu saya SD. Umur saya sekitar 6 tahun gitu. Saya dibawakan oleh bude saya tuh satu bendel majalah bekas, majalah. Dan itu ternyata majalah Bobo, dan itu sangat menarik untuk anak SD seusia saya waktu itu. Jadi saya mengenal Bobo ini sudah lama sekali. Dan ketika di SMA Negeri 32 ada Bobo, karena kemudian anak-anak saya, keponakan-keponakan saya itu kemudian sangat dekat dengan Bobo karena hadiah ulang tahun untuk mereka yang biasa saya berikan ke mereka itu langganan Bobo. Dan Bobo ini menjadi dekat di keluarga kami. Jadi memang sudah lama sekali, kenalannya sudah lama sekali Pak Andika. Dan itu ada kisah yang kemudian kisah yang mengasah saya untuk gemar membaca. Gitu Pak Andika. Kalau Vanessa, bagaimana? Nah, kalau Pak Andika, buat aku sendiri, aku pertama kali kenal Bobo itu pas TK. Aku kelahiran 2008, jadi mungkin pas aku TK 2013 atau 14 sekitaran segitu. Ceritanya saat itu guru di sekolah aku terus setiap minggunya membagikan nih majalah Bobo beda-beda. Terus di situ ada namanya. Jadi kayak di setiap kita dibagikannya tuh beda-beda edisinya. Nah, aku mulai suka dari situ karena Bobo itu menurut aku sangat menarik ya Pak, karena warnanya yang sangat beragam. Terus di situ ada cerita-cerita bergambar, cerita pendek. Jadi di situ aku memang dari TK memang suka membaca. Jadi terbiasa membaca semenjak karena Bobo itu. Nah, tumbuh menjadi SD, aku juga masih suka membaca. Aku di rumah juga punya bandel-bandel juga Pak, majalah-majalah itu. Ya, antara mamaku yang beli atau dikasih sama saudara karena emang aku suka membaca. Oke. Nah, ini berarti di sini ada semacam 3 generasi pembaca Bobo. Ya. Di sini Bu Dwi sudah membaca sejak tahun 1970-an. Ya. Nah, Vanessa ini 2010-an ya, 2010-an. Sedangkan saya mengenal Bobo itu ketika saya juga SD ya, sekitar 1986-87. Saat itu saya masih SD kelas 1 atau kelas 2. Ya kan, berarti nah di sini ada beberapa koleksi, ini ada zamannya juga berbeda, ada yang di situ yang dipajang itu Bobo 1974, ya mungkin itu Bu Dwi, zaman Bu Dwi ketika SD ya pertama kali. Nah di sini ada nih, ini zaman saya 1990 awal ya 80-an. Nah ini juga ada yang terbaru. Nah ini mungkin Vanessa yang zaman ini yang udah ini. Ya ini. Saya tuh ini nih. Ini Bu Dwi yang ini 70. Oh iya. Ya ini yang ini. Nah itu. Ya itu 83. Ya, 83 ini yang dipajang 74. Ya, saya belum bisa baca. Nah, kalau berkaitan dengan isi nih Bu Dwi, Vanessa. Menurut Bu Dwi dan Vanessa,
isi dalam Bobo ini apa yang paling disukai? Ini boleh lebih dari satu ya. Mungkin dengan alasan tersendiri, alasan khusus ya silakan. Kalau menurut Bu Dwi? Menurut saya, karena gini, ketika cerita majalah Bobo ini harus saya sampaikan, ini latar belakangnya jadi panjang. Karena gini, saya hidup di pegunungan yang ketika saya kecil belum ada listrik. Terus yang tayangan TV-nya itu dimulainya sore hari, sesudah maghrib seingat saya. Dan itu hanya ada di kelurahan. Oh iya, TVRI. TVRI, hitam putih. Gitu. Yang nonton orang sekampung gitu ya. Terus ketika majalah Bobo ini datang, dibawa oleh saudara saya, oleh bude saya waktu itu, ini menjadi satu-satunya hiburan untuk saya. Jadi saya sampai iklan-iklannya ketika itu saya baca gitu loh. Sampai di sini kan ada juga, saya suka iklan berhadiah sepeda gitu kan. Ketika saya mengerjakan kuis-kuis di sini, ternyata sudah lewat. Terus di sini ada sahabat pena nih, sahabat buku ini saya suka sekali nih. Nah, ini saya sempat beberapa kali menulis surat untuk beberapa sahabat Bobo gitu. Dan itu berlangsung sampai saya SMP, yang kemudian masih terus berlanjut sampai SMP, saya ingat betul itu. Nah, jadi untuk saya kala itu semua isi majalah Bobo ini menarik karena menurut saya komplit. Ada pengetahuannya, ada humornya yang tak disangka, itu kan sebenarnya humor gitu ya. Lalu ada tokoh-tokoh yang sampai sekarang ada di benak saya, kayak misalnya Juwita dan Sisirik gitu. Oh iya. Nah, itu kan pesan moralnya itu bagus sekali. Jangan menjadi seperti Sisirik gitu loh. Jadi kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan. Nah, itu. Iya. Kemudian ada dongeng yang pesan moralnya juga sangat kental. Terus ada keluarga Bobo yang begitu manis, keluarga Bobo yang keluarga kelinci ya, keluarga Bobo kelinci yang begitu mesra, akrab. Nah, yang saya bingung nih sekarang, dulu perasaan saya ya, anaknya bapak dan emak Bobo itu cuma 2. Coreng sama Upi. Waktu itu. Nah, sekarang kok ada yang baru. Itu sejak kapan? Saya coba browsing, ini lahirnya kapan? Ada tahun lahirnya. Itu saya baru tahu. Itu untuk saya panik. Ceritanya jadi panjang kalau cerita majalah Bobo. Saya harus cerita tentang sejarah perjalanan saya. Begitu. Oke, kalau Nisa gimana? Nisa? Nah, kalau misalnya menurut aku sendiri nih, yang paling menarik dari majalah Bobo yaitu cerita-cerita bergambarnya, Pak Andika. Cerita bergambar yang paling aku suka itu dari keluarga Bobo sendiri, karena keluarga Bobo itu ramai ya mereka, terus mereka warnanya bermacam-macam, sifatnya bermacam-macam. Jadi menurut aku itu sangat menarik sih. Terus aku juga suka komik Oki dan Nirmala. Oh iya, yang Putri Nirmala yang gaunnya pink itu suka karena Oki yang bajunya warna hijau. Iya, hijau dan Nirmala. Karena aku kan anak kecil waktu itu, jadi suka warna pink tuh, princess cantik. Jadi aku suka bagian situnya. Oke, baik. Nah, kalau saya versi saya mungkin agak sedikit berbeda. Jadi kalau saya tuh suka dengan yang mungkin tidak setiap edisi Bobo itu ada, yaitu adalah namanya Pak Janggut. Ya. Nah, dengan buntalan ajaib itu saya suka sekali. Kenapa saya suka sekali? Karena gambarnya itu menurut saya sangat bagus. Suka membawa imajinasi saya bisa membayangkan bagaimana kalau saya hadir seperti itu kan gambarnya seperti Eropa abad pertengahan gitu. Jadi saya suka itu gitu dengan gambar-gambar di komik Pak Janggut itu pertama itu. Lalu yang keduanya saya suka ada satu yang awalnya saya tidak paham ini maksudnya apa ya, namanya uji imajinasi. Jadi uji imajinasi itu adalah di mana kita memberikan solusi dari masalah yang disampaikan. Jadi ini adalah sebuah pertanyaan yang jawabannya itu menuntut kita berpikir secara kritis. Nah, itu awalnya memang saya tidak paham, tapi lama-kelamaan saya suka membaca jawaban-jawaban dari yang mengirimkan ke Bobo itu, dan itu unik-unik gitu. Misalkan di situ ada pertanyaan,
apa yang kita lakukan jika kita melihat ada teman kita yang menyontek ketika ujian, apa yang kita lakukan gitu? Apakah mungkin kita diam saja, atau mungkin kita lapor ke guru atau apa? Nah itu kan mengasah daya pikir kita. Nah itu yang saya suka gitu dulu ya itu. Oke. Ada juga yang ini Pak Andika, Benar. kadang-kadang mencari perbedaan gambar. Oh iya Ya kan? iya. Ada kadang-kadang ada cari tulisan tersembunyi. Oh iya. Itu di apa ya? Kalau sekarang tuh apa? Apa di artikel apa? Selalu ada itu. Kayak kuis gitu, Iya, semacam kayak kuis kuis, itu. iya. Dan itu ada silakan kirim jawaban kan gitu. Akan dapat hadiah lah. Iya iya. Dan itu saya selalu mengerjakan sungguh-sungguh. Itu. Dan satu lagi tentang komik tadi Pak Andika, Iya. zaman saya dulu, saya nggak tahu sekarang saya nggak ketemu itu lagi. Itu ada komik di dalam Bobo itu Denny Manusia Ikan. Oh, Denny Manusia Ikan. Bagaimana Denny itu berjuang mencari ayah ibunya yang dia terdampar di pantai, kala itu kemudian diselamatkan ikan-ikan dan dia kemudian hidup seperti ikan, berbahasa seperti ikan. Dan dia banyak menolong ikan-ikan gitu. Itu membawa imajinasi saya kala itu ke, aduh, Denny Manusia Ikan kapan ketemu bapaknya, kapan ketemu ibunya. Tapi kasihan nanti kalau ikan-ikan itu ditinggal sama si Denny. Dan itu sekarang saya nggak temuin lagi di Bobo yang sekarang. Saya coba ini kapan Denny menghilang dari Bobo gitu. Karena ternyata apa ya? Ingatan, imajinasi, lalu apa? Ini kemampuan berpikir, menurut saya juga budi pekerti kita ikut terasah dengan artikel-artikel dengan kisah-kisah yang ada di majalah Bobo ini. Iya. Gitu. Mungkin ada tambahan? Gimana? Ada tambahan Nesa? Kalau dari aku tambahannya mungkin sama ya, kurang lebih sama Bu Dwi. Karena dari kecil sudah tumbuh dengan majalah Bobo yang isinya banyak warna-warni, terus memiliki pesan-pesan nilai-nilai moral seperti persahabatan. Jadinya kita lebih terasah pikirannya dan terbuka sedari kecil gitu Pak. Oke, nah ini kaitan dengan mengasah karakter kepada ke arah pribadi yang lebih baik. Nah ini nyambung ya dengan pertanyaan saya selanjutnya. Saya teringat ada sebuah cerpen di mana di situ ada seorang penjual buah, ya. Ketika dia tahu bahwa buahnya itu ada yang katakanlah tidak sempurna, gitu, karena ada lubang sudah dimasuki ulat, lalu ada pembeli yang mau membeli buahnya itu, lalu dia bilang bahwa Ibu, ini buahnya ini udah nggak bagus karena di ujungnya itu udah ada ulat gitu. Nah, sedangkan sebelahnya dia itu tukang ikan. Lalu tukang ikannya ini temennya itu walaupun ikannya itu udah kurang segar, tapi sama si tukang ikan ini tetap dijual dengan dan mengatakan bahwa ini ikan segar, baru diambil dari laut gitu. Nah, kemudian di akhir cerita itu digambarkan bahwa akhirnya para pembeli itu lebih percaya dengan si tukang buah. Karena si tukang buah, walaupun buahnya tidak laku, namun dia jujur sudah mengatakan bahwa ini buahnya ini bukannya saya tidak mau jual, tapi ada ulatnya di dalamnya. Nah, di sini sedangkan yang di pihak yang tukang ikan, akhirnya lama-kelamaan ditinggalkan pembeli gitu. Nah, ini saya bisa berpikir, wah ini ada apa contoh untuk apa ya, pembinaan karakter pada yang lebih baik, yaitu adalah kejujuran gitu. Nah, kalau menurut Bu Dwi gimana? Apakah ada inspirasi dari Bobo untuk membentuk karakter ini? Ya, sampai sekarang masih ada, Pak Andika. Biasanya di halaman paling belakang. Tuh. Bona, gajah kecil berbelalai panjang. Bona. Yang dulu temennya namanya Rongrong. Tapi sekarang ternyata entah kemana lah si Rongrong ini. Nah, ini tentang persahabatan. Nah, ini Bona, gajah kecil berbelalai panjang. Ya. Nah, Bona ini digambarkan sebagai gajah yang selalu membawa solusi. Iya. Dia selalu menyayangi teman-temannya dan teman-temannya banyak. Digambarkan bagaimana dia ke sekolah, dia bermain ke teman bermain, dan kalau ada masalah di situ dia datang menolong dengan belalainya. Gitu. Dari situ saya tuh selalu melihat bahwa persahabatan ini nggak sebatas
saya dan sesama teman. Tetapi dengan binatang kita bisa, karena binatang itu menurut saya juga bisa menyayangi kita dan bisa kita sayangi gitu. Nah, di sini kan ada juga Paman Kikuk, Husin dan Asta. Asta iya. itu anjingnya mereka. Kan gitu kan. Terus keluarga Bobo itu keluarga kelinci gitu loh. Gambaran-gambaran tentang harmonisasi sebuah relasi antara manusia dan binatang. Bagaimana kita juga harus menyayangi binatang. Kita harus, ini mereka juga di dalam majalah Bobo ini juga sering ada taman, artinya tumbuh-tumbuhan itu loh, bunga-bunga yang berseri-seri. Artinya itu membuat saya itu lebih harus bisa menempatkan diri dimanapun, bersama siapapun. Bahwa semua adalah teman yang harus diperlakukan baik, diperlakukan sama, setara, karena nggak ada yang lebih hebat asal kebaikan itu selalu dijaga. Terus juga tentang kejujuran, ini pokoknya syarat nilai, menurut saya syarat nilai, dan anak-anak itu harus membaca ini. Kalau kalian punya adik-adik, ibu-ibu yang punya anak-anak kecil, yang punya cucu-cucu kecil, harus, karena ini nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sangat kental. Pak Andika. Kalau Vanessa gimana? Nah, kalau buat aku nilai-nilai yang masih membekas di benak aku semenjak aku baca Bobo yaitu dari Putri Nirmala. Karena Putri Nirmala aku sangat mengidam-idamkannya ya Pak. Karena dia cantik, berambut panjang. Bajunya pink, iya betul sekali. Nah, tapi selain karena fisiknya yang cantik, Putri Nirmala itu seseorang yang lemah lembut, baik hati, dia sabar. Karena yang aku ingat ceritanya waktu itu ketika si Oki mencuri pai yang dimasak oleh chef kerajaan. Nah, di situ Putri Nirmala menegur Oki dengan lembut. Dia bilang katanya, kenapa kamu nggak bilang aja ke chefnya, pasti bakal dikasih daripada kamu mencuri dan berbohong. Jadinya. Nah, itu sampai sekarang masih membekas banget sih di ingatan aku. Si Putri Nirmala itu yang cantik dan berbaik hati. Jadi kayak ke depannya pas aku kecil selalu mengingat-ingat kayak aku mau jadi kayak Putri, ngapain sih bohong-bohong, berbuat jahat atau bandel sama teman-teman, kan idola aku dia gitu Pak. Baik luar biasa. Seru loh Pak Andika. Iya. Komplit. Dulu Pak Andika, zaman Pak Andika masih ada nggak itu loh soal-soal? Iya, soal-soal sekolah. Soal-soal sekolah. SD biasanya. Soal SD. Ada ya. Iya. Terus mengirimkan karya di sana. Ya, saya pernah ngirim puisi zaman itu. Puisi dan ada lukisan. Nah, gambar. Ada gambar. Itu sampai sekarang ternyata ada, dan saya lihat tadi di majalah Bobo yang edisi tahun 1980-an ya. Itu mereka yang fotonya tampil di situ tuh seusia saya. Kecil yang ternyata seusia saya. Ketika kita coba kepoin namanya, oh masih ada. Kepoin namanya di Google sekarang, begitu mudah mencari jejak seseorang. Itu Pak Andika. Tidak terasa ini udah mau di penghujung acara kita nih. Ada pertanyaan terakhir dari saya untuk Bu Dwi dan juga Vanessa. Menurut Bu Dwi dan Vanessa, apakah Bobo saat ini masih relevan untuk dibaca oleh generasi Z, Gen Z, dan juga terutama untuk generasi Alpha yang dimana dunia sudah terkoneksi, sudah serba digital, ya kan? Sedangkan Bobo ini masih ada berbentuk fisik. Nah, kalau menurut saya, Bobo ini sampai saat ini juga masih selalu relevan. Untuk Gen Alpha sekarang nih, ini masih tetap relevan ketika orang tua mau peduli untuk mengenalkan ini. Karena dari warna-warnanya saja, warna-warni yang ada di sini, gambar-gambar yang demikian menarik ini akan menarik perhatian anak-anak Gen Alpha nih, akan memalingkan kepala mereka dari HP
dari gadget untuk melihat ini loh. Dan mereka pasti dan ini perlu kesabaran juga, pasti mereka tertarik dan perlu dipandu. Kemudian ketika mereka sudah mengenal ini, pasti mereka akan mencari. Mungkin sama seperti saya dulu, sampai sekarang saya kalau lihat bobo juga masih pengen pegang apa yang hilang dari bobo saya yang dulu, apa yang sama dari bobo saya yang dulu dan sekarang, dan ternyata masih cocok, masih relevan, masih saya rasa ini masih sangat dibutuhkan anak-anak Gen Alpha karena isinya komplit. Demikian. Nah, ini Vanessa yang Gen Z. Gen Z, Nah, ya, oke, betul. gimana? Masih relevan kah? Walaupun sekarang sudah SMA, ya kan? Nah, apakah tetap tertarik baca bobo? Ya. Oke, menurut aku sendiri, pandangan aku sebagai Gen Z ya, menurut aku majalah bobo ini masih relevan. Cuman generasi kami kan sudah dekat dengan digital ya Pak, sudah dengan HP, laptop. Jadi mungkin kami kurang tertarik dengan yang buku-buku. Beberapa dari kami kurang tertarik. Oh, yang secara fisik Iya, ya? secara fisik. Nah, mungkin menurut aku bobo ini masih menarik kalau bobo bisa menjangkau anak-anak dan remaja melalui media sosial nih Pak. Karena kalau misalnya sebagian dari kami kan suka tuh yang namanya scroll konten ini, scroll konten itu, nonton ini, nonton itu. Mungkin bobo bisa buat konten-konten mengubah bentuk dari majalah fisik ini menjadi ada yang digital juga. Jadi mungkin kami bakal lebih tertarik nih buat nonton karena jujur aja aku sebagai remaja ini suka scroll TikTok. Dan di scroll TikTok itu videonya kan video-video pendek ya Pak. Jadi mungkin berpengaruh kepada attention span kami gitu kan, attention span saya sendiri. Nah itu jadi kayak mungkin kalau misalnya saya lagi nggak mood atau lagi kurang suka baca buku, jadi kayak kalau lihat yang panjang-panjang gitu kayak lagi males. Cuman kalau misalnya ngeliat konten-konten yang menarik nih, yang kayak warna-warni, mungkin kayak komik-komik bobo ditampilin di TikTok gitu, kayak pasti bakal tertarik sini kayak wah apa ini warna-warni gitu Pak. Oke, jadi kalau mungkin isi masih relevan, namun kalau untuk yang generasi yang terkini dialih wahana kali ya, mungkin betul. diinovasi dengan alih wahana supaya yang terbiasa dengan katakanlah dunia digital dengan media sosial lebih mudah untuk mengakses gitu kali ya. Oke, baik. Vanessa. Iya Ibu. Mungkin karena Vanessa sudah remaja gitu ya. Jadi karena ibu masih cari-cari buat ponakan-ponakan ibu yang kecil, rupanya Vanessa bobo yang digital sudah ada. Artinya bobo ID ada. Cerita-cerita tentang bobo bisa diperoleh di situ. Jadi anak-anak scroll iPad membaca cerita dan ada gambar-gambarnya juga di situ. Ada. Lalu saya ternyata juga sudah follow IG-nya bobo, meskipun di situ ada isinya informasi seputar aktivitas majalah bobo. Gitu. Oh iya, ini versi ini juga ada Bu Dwi, versi e-booknya ya. Jadi versi e-book bobo digital itu ada di Gramedia Digital ya, itu bisa dibeli di situ juga ada. Jadi bisa diaksesnya, dibaca juga lewat gadget gitu. Jadi bukan hanya versi fisik. Ya, namun kalau di perpustakaan SMA 32 Jakarta memang kita sudah berlangganan sejak lama bobo, sampai hari ini kita masih langganan. Ya, itu memang punya tujuan. Tujuan pertama adalah meskipun di sini siswa-siswinya sudah SMA, sudah berusia katakanlah lebih 16, 17 tahun, 18 tahun ya, namun mereka masih ada yang ingin bernostalgia ketika SD, ketika masih kecil membaca bobo gitu. Jadi mereka tetap menarik minat untuk membaca bobo. Lalu di sini juga kita bisa saja kedatangan kunjungan dari sekolah-sekolah sekitar, dan tidak hanya SMA yang berkunjung ke sini, namun juga bisa SD. Nah, ini kan siswa-siswa SD ini cocok untuk membaca bobo ya. Jadi selain itu Bapak Ibu guru ya yang kebetulan membawa putra-putrinya ke sekolah ya, jadi sambil mengajar namun juga sambil membawa anak-anaknya itu bisa membaca bobo di perpustakaan. Jadi kita sediakan ya, jadi untuk dibaca bersama gitu. Baik, nah ini dengan demikian sepertinya bobo ya ini tetap melekat dan berkesan
Ya, karena selalu mengisi hari-hari kita sejak kita masih kecil, mungkin sampai kita sekarang sudah dewasa, tetap masih melekat, masih berkesan. Ya, bisa saya simpulkan di bincang-bincang buku kita hari ini ya, yaitu majalah Bobo, bahwa majalah Bobo tetap relevan ya untuk pembentukan karakter, penanaman nilai-nilai yang baik, kejujuran, keadilan, bertanggung jawab. Ya, ini bisa dikatakan majalah yang sangat mengedukasi. Ya, jadi sangat direkomendasikan untuk tersedia di perpustakaan sekolah, baik itu SD, SMP maupun setingkat sekolah menengah atas. Ya, baik, kami akhiri. Saya Andika Restu Prasetyo sebagai Kepala Perpustakaan SMA Negeri 32 Jakarta. Kami mohon undur diri. Sampai bertemu di bincang-bincang buku selanjutnya. Selamat pagi, salam literasi.